teruslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang di rumah-rumah juga berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Baik. Nah, di bulan Juni ini saya mau ngajak terus saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup dalam rencana Tuhan dan lepas dari setiap keegoisan kita. Yang mau katakan amin. Amin. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Kita akan lihat kehendak Tuhan melalui Pentakosta ketiga. Kita akan ucapkan bersama-sama. Dan kita akan ucapkan ini seperti mendeklarasikan Pancasila. Ya, teman-teman tim yang ada di ruangan ini dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Kalau mau bangkit berdiri boleh juga. Yang di rumah boleh bangkit, yang di tempat ini boleh bangkit berdiri. Kita ucapkan dengan sungguh. Dan ini menjadi deklarasi kita. Kalau kita ucapkan ini, apa yang kita dengar akan membangkitkan iman. Dan apa yang membangkitkan iman, kita akan hidup di dalamnya. Yang mengerti ini katakan amin. Amen. Baik, kita akan ucapkan Pentakosta ketiga bersama-sama. Ucapkan sesudah saya. Yang mau katakan yes. Yes. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan Pentakosta ketiga. Pentakosta. Lebih kuat katakan Pentakosta ketiga. Pentakosta. Satu. Pentakosta ketiga Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus adalah pencurahan yang dahsyat di zaman now, yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. melebihi yang terjadi di Azusa. Dua. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa Akan mengakibatkan yang terbesar dan yang terakhir yang terbesar dan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. sebelum Tuhan Yesus datang. Tiga. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, Akan membangkitkan yaitu anak-anak muda yaitu anak-anak yang penuh Roh Kudus, penuh hidup cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Empat. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorak-sorai katakan haleluya. Katakan on fire. Api Pentakosta menyala. Yuk, api Pentakosta menyala. Tepuk tangan saudara. Api, 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 api Pentakosta. Lebih kuat lagi katakan api Pentakosta menyala. Tepuk tangan buat Tuhan. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Oh, lebih lagi api Pentakosta menyala. Ayo, api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta. Sekali lagi, yo. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Ayo tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. 15 detik ke depan saudara, tepuk tangan. Sorak-sorai. Ayo masuki bulan Juni dengan sorak-sorai kemenangan. Seperti Yosua bersama orang-orang Israel bersorak, tembok Yeriko runtuh. Tepuk tangan sorak-sorai. Lebih lagi. Yes. Ya, kuasa Roh Kudus bekerja dari tempat ini di rumah-rumah. Oh, api Pentakosta ketiga membakar setiap kami. Haleluya.
yang mau hidup untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman now. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga. Baik, di minggu pertama bulan Juni ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk belajar satu hal yang bagi saya pribadi ini firman yang sudah saya dengar, tahu, dan mencoba membaca, merenungkan, mempelajari. Saudara tahu dari tahun berapa? Dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Jadi sembari terus dalam pelayanan dari 2003 sampai sekarang, jadi 17 tahun. Firman ini sudah saya tahu, saya renungkan, saya pelajari, coba lakukan. Dan jujur sampai dengan bahan khotbah ini sudah dapat dari minggu lalu, saya dalami lagi, renungin. Seminggu ini terus terang secara pribadi saya mau jujur sama saudara. Belum semuanya saya pahami tentang ayat ini. Karena ini dalam sekali. Dan saya berdoa di bulan Juni ini, dimasuk masa transisi dari PSBB dan sebentar kita akan masuk new normal. Akan masuki benar-benar era yang belum pernah kita jalani sebelumnya. Saya berdoa, saya mengerti tuntunan ini. Biarlah sama-sama yang saya buat sebagai judul renungan, judul khotbah hari ini. Tadi saya taruh di Facebook saudara, di Instagram. Maka saya taruh memang agak sedikit pertanyaan, agak cukup panjang. Tapi biar ini menolong kita. Tiba-tiba waktu saya renung terus, Tuhan tambahkan, siapa yang memimpin hidup kita di masa sulit? Apakah Roh Kudus atau kedagingan kita? Nah, kita akan lihat sama-sama ayat ini. Buka sama-sama Roma 8 ayat 1 sampai 17, Saudara. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Bapak Ibu semua siap untuk dengarkan firman? Yang siap katakan amin. Oke, Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17. Ada 17 ayat kita akan baca semua, Saudara. Karena ini penting. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Peter Paraknimela ketika Gembala Rayon 3 ini mengajak jemaat membaca firman. Kadang agak cukup panjang, itulah namanya firman. Firman itu punya power, punya kuasa. Katakan amin. Saya mau ajak saudara baca 17 ayat bersama-sama. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah baca Alkitab juga di rumah, tapi ada kuasa yang khusus ketika kita baca bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Yang namanya firman, saya berdoa Allah Roh Kudus akan memberikan kita pengertian pribadi lepas pribadi. Apa yang Tuhan sudah bukakan buat saya akan bagikan. Dan waktu saya bagikan, saya percaya Roh Kudus akan memberi pengertian yang lebih dalam buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan ini akan menjadi jawaban buat kita. Mungkin saudara akan berkata, Pak, kayaknya judul khotbah Bapak kurang populer, Pak. Judul khotbah Bapak kurang populer. Orang sekarang lagi susah, Pak. Orang lagi susah makan. Semua omset menurun. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan ini, lagi sedih. Hampir saya terbawa juga. Iya benar juga ya. Apa khotbah? Tapi saya terus bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan bilang tetap apa yang aku ngomong, kamu ngomong aja. Bawa umatku untuk mereka fokus kepada Tuhan. Katakan amin. Lihat Tuhan. Pokoknya M633, Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan. Di masa sulit cenderung kita akan fokus kepada fakta keadaan yang kita hadapi, kepada besarnya masalah yang kita hadapi. Tapi inilah bedanya kita dengan orang dunia. Waktu masalah besar, semua membuat kita semua nggak menentu. Tapi Tuhan berkata seperti yang Raja Yosafat, aku tidak tahu apa yang harus aku buat. Depan mentok, kiri kanan mentok, belakang mentok. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi ini yang Yosafat katakan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Di masa pandemi ini, judul khotbah ini tidak populer, tapi saya berdoa ini menjadi kehendak Tuhan buat kita. Biarlah kita mengerti siapa yang memimpin kita di masa sulit. Doa saya, biarlah Roh Kudus akan memimpin saya dan Bapak Ibu. Amin. Bukan kedagingan kita. Baik, kita akan baca bersama-sama. Bacain ayat ini akan memberi pengertian buat kita. Kita baca yuk, Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Baca dengan bersuara ya Bapak Ibu ya. Oke.
Jangan sampai tertidur. Kita baca ya, yang di ruangan ini juga semua membaca yuk. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika roh Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saya percaya waktu saudara baca ada kuasa di sana. Cukup jelas ini tulisan Rasul Paulus, sederhana. Nanti baca lagi di rumah. Nah, ayat 14 tampilkan lagi. Dan ini menjadi nats-nya. Dari 17 ayat itu, ayat 14 dari sini yang saya ambil judul khotbah. Kenapa di masa pandemi seperti ini saya mau ajak kita sama-sama mengerti ini. Baca sekali lagi bersama-sama. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu perhatikan, stop di ayat ini. Kenapa ini begitu sangat penting di masa pandemi? Saya berdoa saudara setuju nggak setuju, mengerti atau tidak mengerti, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua sudah amat singkat. Katakan amin, sudah amat dekat. Jadi Tuhan mau daripada kita hanya fokus kepada perkara di bumi, hanya fokus hanya itu yang kita pikirin. Kehilangan ini, hilang damai sejahtera ini, bagaimana ini. Saya tidak mengatakan ini supaya saudara jangan memperhatikan kebutuhan jasmani. Oh jangan, saudara juga harus terukur, ada balance, keseimbangan. Tapi saya mau dorong saudara untuk menempatkannya yang utama. Karena Alkitab ini jelas nih, jadi ciri-ciri anak Allah, kalau bahasa yang sederhananya, ciri-ciri anak Tuhan, ciri-ciri orang-orang yang akan dibawa nanti. Karena saudara mengerti ya, selama masa sulit ini bisa kita pikul, kita akan tetap ada di muka bumi. Tapi kalau masa sulit ini makin besar,
tidak sanggup lagi dipikul oleh manusia kita. Saya mau kasih tahu saudara kabar baik. Saya dan Bapak Ibu Saudara akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Kita kan rapture. Kita percaya kok? Enggak. Tuhan sudah ngomong 1 Korintus 13 ayat 10. Pencobaan 10 ayat 13, sorry. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Kalau pencobaan yang kita alami ini kayak pandemi, masa sulit ini, Pak, ini kayaknya sudah melebihi kekuatan saya. Tenang, Dia Bapa kita, Dia pasti angkat kita. Kita tidak akan pernah masuk masa sulit yang tidak bisa kita pikul. Pak, jadi kalau 2,5 bulan ini, hampir 3 bulan kami jalani, kok Yesus belum datang nih? Berarti kita masih sanggup memikulnya. Amin. Kalau sudah gak sanggup, pasti kita akan di rapture. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Jadi saudara jangan fokus kepada mana nih? Gimana nih? Akhir zaman. Saudara juga mengerti, persiapkan diri. Waktu terjadi pengangkatan, saudara itu siap. Pak, gimana siapnya? Yang ini. Saya dan Bapak Ibu Saudara harus dipimpin oleh Roh Allah. Karena hanya orang-orang yang dipimpin Roh Allah, mereka anak Allah. Otomatis anak Allah akan diangkat pada rapture itu, pengangkatan. Wow, katakan amin saudara, katakan amin. Wah, saya sangat merindukan itu. Amin. Pokoknya segala perkara kita dapat tanggung bersama Dia yang memberi kekuatan. Kalau sudah mulai jauh lebih besar dari kekuatan kita, percayalah Bapa kita itu baik kok. Dia baik, tidak akan lebih dari kekuatan kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara akan diangkat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pak, jadi gimana caranya Pak? Saya dan Bapak Ibu Saudara harus dipimpin oleh Roh Allah. Ini lanjutan dari yang kita rayakan minggu lalu, hari Pentakosta. Pak, iya aku udah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri saya. Terus gimana dong Pak? Ini berikutnya, izinkan Dia memimpin hidup kita. Waktu saya renung ini, seminggu ini sampai ada keluar kata-kata, saya dan Bapak Roh Kudus ini bukan pribadi yang suka memaksakan kehendak. Dia hanya mengetok pintu hati kita. Kita buka, Dia masuk. Kita beri, baru Dia pimpin. Jadi gimana dong Pak supaya kita dipimpin oleh Roh Allah? Maka saya pakai kalimat gini, mungkin ini akan menolong saudara. Dengan sengaja. Bahkan dengan bahasa hukum saudara, saya bilang gini. Dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan dari tekanan dari pihak manapun, maka saya Pendeta Roy Durman Panjaitan menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Gak bisa. Tidak pernah mencatat bahwa Roh Kudus itu menyurupi. Oh enggak pernah orang kesurupan Roh Kudus. Kesurupan roh jahat iya. Roh jahat itu memaksa. Tapi Roh Kudus itu memenuhi, menguasai. Kok bisa Pak Dia memenuhi, menguasai kita? Karena kita buka hati dan mau dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Mau gak pulang ibadah ini nanti saudara buat di catatan pribadinya, di catatan kalau masih pakai buku di handphone, maka tulis di situ. Saya sudah ucapin sih, saya juga akan tulis juga. Bilang ini, dengan kesadaran penuh, saya sebutin nama saudara, Roy Durman Panjaitan, tanpa tekanan dan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun, menyerahkan diri sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup ini menyerahkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya berdoa, kalau saudara, yang penting kan kita sudah minta. Saudara sesudah doa yang tipikal seperti ini, saudara akan lihat nanti luar biasa Roh Kudus akan menjamah dan memimpin kita. Dan kita akan layak disebut anak Allah. Dan pada waktu kedatangannya yang kedua kali, saya dan Bapak Ibu Saudara akan diangkat oleh Tuhan. Yang percaya ini berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi dong buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Nyanyi Bapak Ibu. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat.
musik nyanyi masuk dalam pujian ini. Oh, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus nah. Ayo semua angkat tanganmu, sembah Tuhan. Kudus, kudus, kau di sini, Roh Kudus. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Biarkan musik naikkan perlahan-lahan pujian ini. Nah, Bapak Ibu, karena ini ayat, kita bilang, Pak, ini ayatnya berat Pak, susah dimengerti. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya dari 2003 saya tahu ini ayat. Saya baca berulang-ulang. Seminggu ini saya coba dengarin hamba-hamba Tuhan yang bicara dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Sampai dengan beberapa hari lalu, oke, kalau kamu mau mudah mengerti, coba buat dalam bagan. Nah, saya berdoa ini akan menolong kita, saudara. Ada 7, saudara, perbedaannya. Saya mau tanya lagi, Bapak Ibu mau dipimpin oleh Roh Allah? Mau ya, bukan kedagingan kita. Baik, fokus sama layar ya, dan saya. Pastikan saya kelihatan juga. Oke. Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini berdoa ya, kami juga sudah berdoa. Saya nggak tahu apakah minggu depannya tayangan live kita ini akan makin lebih baik. Katakan amin. Karena akan ada video kamera. Supaya kita layarnya lebih maksimal, saudara. Tapi saya mengerti cara Tuhan bekerja. Tuhan itu kalau mau bekerja selalu dari apa yang ada di tangan kita. Kita sudah ini ibadah yang ke-13 kali kalau saya tidak salah. Kita mulai dari apa yang ada. Ya, ini yang ada. Saya berdoa waktu kita pakai apa yang ada ini untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan lipat gandakan. Amin. Nah, saya berdoa ini menolong saudara. Cukup jelas di layar ya. Nah, saya kasih bagian gini, cukup jelas. Oke, di handphone cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Lihat, atau wajah saya sedikit aja kelihatan, layarnya yang penting. Jadi waktu merenung gini, supaya saya merenung, iya. Gimana nih? Dari 17 ayat itu, saya coba rangkum dengan 7 ini. Jadi saya bagi 2 tuh. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh kedagingan kita. Daging kita. Jadi kalau penduduk, lebih tepatnya lagi, kalau orang Kristen Pak dibagi 2, bagaimana pembagiannya? Udah dibagi 2 ini aja. Bukan hanya orang Kristen loh, pendeta di dalamnya juga. Kami kelompok pendeta masuk juga. Maka 2 ini yang akan terjadi, pendeta maupun orang Kristen 2 ini. 2 ini aja saudara. Ada orang Kristen yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, ada orang Kristen yang dipimpin dengan dagingnya. Tapi saya berdoa melalui hari ini Roh Kudus memampukan kita. Saya dan Bapak Saudara akan hidup dipimpin oleh Roh. Katakan amin. Oke? Kita akan lihat ya sama-sama pelan-pelan ya. Nanti kita akan upload lagi di Facebook ya. Ini bagannya nanti kita akan taruh. Saudara bisa lihat lagi. Untuk hari ini saya akan bacakan, akan kedengaran. Yang pertama, lihat, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini semua dari ayat yang kita sudah baca. Mereka merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Ini ayat 1 tadi. Jadi merdeka. Kalau orang dipimpin oleh Roh Allah, merdeka. Tahu merdeka ya? Ya lepas dari jajahan. Dari mana Pak merdeka? Hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa? Semua orang yang jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah. Tapi orang-orang yang mengaku dosanya di depan Tuhan, Tuhan ampuni dan kembali Tuhan menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Berikutnya lagi sebenarnya upah dosa adalah maut, kematian kekal.
Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka nggak mati kekal, tapi mereka akan punya lepas dari hukum maut. Yang adalah saya dan Bapak Saudara akan memiliki kehidupan kekal. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara kurang-kurang mengerti dan mudeng, aminkan aja dulu. Amin, amin kan? Iya, aku yang dipimpin oleh Roh Allah merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Tapi orang-orang Kristen, bahkan pendeta yang tetap hidup dalam dagingnya, ini bagiannya masih terbelenggu oleh hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa, jatuh bangun terus dosa yang sama. Maut, kematian, gak yakin juga dia. Kalau Tuhan datang gak yakin juga dia masuk surga. Nah itu tuh hukum dosa masih ganggu. Tapi saya berdoa, saya dan Bapak Ibu dipimpin Roh Allah. Yakin kok, kita yakin. Yakin saudara, kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, hari ini juga kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Bukan abu-abu, sorga atau neraka. Oh enggak, sorga. Apa yang membuat orang yang dipenuhi Roh Allah punya keyakinan teguh? Katakan amin. Ini satunya. Yang kedua, supaya dengan cepat. Yang kedua, orang yang dipimpin Roh Kudus memikirkan hal-hal yang dari Roh. Nah itu tuh. Jadi orang, Pak, apa ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus? Itu selalu mikirkan hal-hal yang dari Roh. Langsung aja ya, karena ini yang pertama nih. Kita lihat ayatnya ya, Galatia 5. Karena ini sinkron dengan Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Kita akan lihat langsung ayatnya ke 19. Oke, sorry, ayatnya ke 21 ya. Coba lihat. Galatia 5. Oke. Supaya langsung ke buah roh. Ayat 22 dah langsung 22 ya. Baca sama-sama yuk. 22 21 masih daging. Baca bersama-sama ya. Semua yuk. Satu yang di ruangan ini juga. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23-nya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang dapat menentang hal itu. Balik lagi ke bagian itu. Jadi orang-orang yang dipenuhi, dipimpin Roh Allah itu memikirkan hal-hal yang dari Roh. Dia memikirkan tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh itu yang dipikirkan. Katakan amin. Dia tidak memikirkan untuk membenci, tapi dia memikirkan untuk mengasihi. Dia tidak memikirkan untuk kayaknya mau ribut aja. Oh enggak, dia tidak memikirkan tentang damai. Dia tidak memikirkan yang mana susah, sedih terus, enggak. Dia mikirin tentang sukacita. Dia tidak memikirkan terburu-buru, emosian, tapi dia memikirkan kesabaran. Dia bukan orang yang kikir, pelit, wah aku lagi susah. Tapi dia memurah hati. Yang dipikirkannya, gimana aku bisa berbuat murah hati. Katakan amin, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Gimana aku bisa berbuat baik, bukan berbuat jahat. Setia, kesetiaan. Oh iya, aku tetap setia nih, pegang nih. Memang sakit. Oh, ada kalimat yang bagus tuh. Orang yang bertahan bukan orang yang tahan, tapi orang yang bertahan adalah orang yang gak mau menyerah. Sebenarnya gak tahan lagi, tapi tetap bertahan. Katakan itu setia. Kesetiaan, kelemah lembutan. Ya gimana nih aku mau berubah lemah lembut dan menguasai diri. Katakan amin. Itu yang dipikirkan. Tapi lihat bagian keduanya. Orang-orang yang dipimpin daging. Lihat ini. Saya berdoa yang mana kita ini. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Lihat itu Galatia 5. Ayatnya yang ke-15. Ayatnya ke-19. 15 perbuatan daging. Oh ini 15 saudara. Bacain aja ya. Nah, nanti saudara dong di rumah. Orang-orang yang hidup dipimpin dagingnya ini yang dipikirkan. Yang pertama pikirnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah dari 15 ini bagi 3 kelompok. Ini berkaitan. Percabulan, cemar, hawa nafsu. Lihat saudara. Tiap hari di masa pandemi ya. Ini stay at home. Banyak di rumah, banyak waktu. Banyak godaan saudara. Apa yang membedakan kita ini dipimpin roh atau pimpin daging? Apa nih yang kita pikirkan? Cabul, cemaran, hawa nafsu. Dicek. Katakan amin saudara. Roh Kudus akan menolong kita. Yang berikutnya, 3 berikutnya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Nyembah berhala, idol, ada yang lebih dari Tuhan. Sihir, memaksakan kehendak, dominasi, intimidasi, manipulasi. Yang itu tuh sihir tuh. Baru perseteruan, maunya ribut aja. Katakan amin. Terus berikutnya ini yang dipimpin daging. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, dan roh pemecah. Masih sebutin aja, itu 15 semua. Masih ada 21-nya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora,
Ayo cek saudara ya, nanti dibaca lagi. Itu ada 15. Balik lagi ke bagannya itu. Jadi orang yang dipimpin daging cirinya, oh ini terus yang dipikirin. Dan apa yang dipikirin itu yang diperkatakan. Apa yang dikatakan itu yang dilakoni, yang dilakukan. Hati-hati saudara, saya berdoa. Jadi kita, oh iya nih, balik lagi. Wah, saya ngomong ya. Dari minggu yang lalu saya waktu dapat bahan khotbah saya renung. Wah, di dalam diri saya keinginan daging dan keinginan roh perang. Lah ini apa nih? Beda nih. Dari 2,5 bulan begitu saya mau khotbahkan ini, wah perang. Memang ini hati-hati apa ini perang. Saya makin ngerti, hampir beberapa kali saya mau ganti bahan khotbah. Saya enggak, tetap sampaikan, tetap. Karena kan yang orang itu, kalau saya dan Bapak Ibu hanya memikirkan yang kelihatan, makan, minum, pakai ini toh, tidak pernah bercoba memikirkan yang gini. Wah itu repot nanti, dipimpin daging. Oh yang penting cukup kebutuhanku, yang penting aku enak. Tapi dagingnya menguasai. Waduh, sayang nanti waktu terjadi pengangkatan kita ketinggalan. Kapan ya? Tadi waktu perjalanan ke sini, wih, alangkah sih. Tiba-tiba saya ingat Pak Ferry ini. Pak, kira-kira kalau misalnya rapture kita dua tidak diangkat. Wih Pak Ferry, nggak mau diangkat. Wih, apa-apa juga capaan ini. Kok bisa terbesit gitu ya? Oh ini bukan, saya dan Pak Ferry pasti diangkat. Cuman kok Roh Kudus kasih gitu. Kepikir gak Bapak Ibu? Lah kan semua yang kita perjuangkan ini semua kan kita tinggalin. Lah kalau kita ketinggalan, lah sudah lewati banyak hal penderitaan bersama Tuhan. Kalau ketinggalan, aduh kasihan banget kita. Istilah Alkitab itu, kita ini akan menjadi orang yang paling malang dari antara orang malang kalau ketinggalan. Makanya saya berdoa saudara, boleh pikirkan semua sandang pangan papan. Tapi saya berdoa, saudara tetap berdoa, saya dan saudara mencapainya dengan dipimpin oleh Roh Allah. Yang mau katakan amin saudara. Berikan tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Nyanyi Bapak Ibu saudara. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Ayo semua nyanyi dong, di rumah nyanyi dengan kuat. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Oh mari angkat kedua tanganku. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Lanjut poin berikutnya saudara. Saya berdoa beberapa poin ini. Yuk kita baca yuk. Poin yang ketiga saudara. Baca sama-sama. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi
Kalau kita dipimpin Roh Kudus, maunya kita, keinginan kita, kecenderungan kita itu hidup dan damai sejahtera. Katakan amin, saudara. Jadi maunya ya damai. Oh, jadi istilah dalam Roma 12 itu berkata, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin, saudara. Ya. Oh, saya bilang orang yang dipimpin Roh Kudus bukan berarti nggak pernah ribut, nggak pernah berantem, berselisih. Oh, bisa jadi iya. Orang kita lagi. Tapi sesudah ribut, berselisih gimana? Mau tetap simpan kebencian dan benci selama-lamanya keributan, atau saudara ujungnya kepada damai? Orang yang penuh Roh Kudus pasti ujungnya akan berdamai. Makanya Amsal berkata, orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, maka Tuhan akan memperdamaikannya dengan musuh-musuhnya. Katakan amin. Dalam perjalanan pelayanan saya dari 2003 sampai 2020 ini, berkali-kali Tuhan memperdamaikan saya. Yang tadinya musuh, itu menjadi sahabat karib lagi. Katakan amin. Dan saya percaya tahun ini, tahun-tahun ke depan, semua yang memusuhi saya, atau mungkin juga saya pikir dia musuh, saya percayakan Tuhan perdamaikan. Yang percaya katakan amin. Kok bisa yakin gitu, Pak? Karena saya mau dipimpin oleh Roh Allah. Ujungnya kepada hidup dan damai sejahtera. Tapi lihat orang-orang yang dipimpin daging. Wah, ini yang dipimpin daging. Apa keinginannya? Keinginan daging adalah maut, kematian. Wah, itu kalau di daerah Sumatera Utara tuh, pokoknya sampai aku tidak akan pernah mengampuni dia sampai ketemu di tanah merah. Sampai mati aku nggak mau ampuni. Ya itu tuh, dipimpin daging. Orang bisa saja sangat menyakiti kita. Menyakiti kita begitu luar biasa. Memang luka. Wah, manusia kita marah, daging kita marah. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, saya percaya orang yang dipimpin Roh, ujungnya ujung-ujungnya ini harus melepaskan pengampunan. Amin. Bukan wah, Nelson Mandela udah ngomong tuh, presiden salah satu presiden Amerika kulit hitam yang sebelum jadi presiden dipenjarakan karena warna kulit, rasis, saudara. Apa yang dia bilang ini? Orang yang membenci itu sama dengan orang yang minum racun. Dia minum racun, dia berharap orang yang dibencinya mati. Siapa yang mati duluan? Enggak. Saya berdoa kita dipimpin oleh Roh. Maunya itu damai sejahtera dan hidup, bukan maut. Yang mau katakan amin. Terus lanjut, saudara, lanjut. Baca bersama-sama. Orang yang dipimpin Roh Kudus apa? Bersahabat dengan Allah. Wah, nanti kita lihat beberapa ayat nanti di situ. Saya senang itu. Jadi nanti boleh kita baca ya. Ada beberapa ayat yang saya harus baca nih buat kita nih. Jadi oleh Roh itu, boleh ayatnya yang ke Roh itu bersaksi, ayat 16 boleh. Ayat 16 itu boleh. Roma 8 ayat 16. Oke, sorry. Ayat 15-16 boleh. 15-16. Boleh ya? Bapak Ibu berapa menit lagi? Yuk baca bersama-sama. Roma 8 ayat 15 dan 16. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Orang yang penuh Roh Kudus gak merasa diperbudak. Kalau saya bilang tadi dipimpin roh, bukan diperbudak roh. Tapi kita menerima, oh kita jadi anak Allah. Apa tuh ciri-cirinya yang saya bilang tadi? Bersahabat dengan Allah. Baca sama-sama. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya masih ingat pertama kali saya kenal gereja karismatik, saya dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba selama ini doa saya, Tuhan. Tiba-tiba dalam waktu penuh Roh Kudus bersekutu, waktu tiba-tiba saya bilang, ya Aba, ya Bapa, Aba Bapa. Oh, saya ngerti nih. Ini bukan hanya ditiru-tiru, tapi itu dari dalam. Amin, saudara. Kok bisa Pak gitu? Lihat, orang yang penuh Roh Kudus, ayat berikutnya ini dikatakan sama. Baca sama-sama. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi roh dalam yang kamu anak Allah. Katakan amin di dalam tuh. Saya berdoa di ibadah awal bulan ini dipimpin Roh. Saudara akan mengerti bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Bersahabat dengan Allah. Tapi orang-orang yang dipimpin oleh daging, lihat tuh, orang ininya lagi, kotak-kotaknya lagi. Yuk, dipimpin oleh daging apa? Berseteru dengan Allah. Oh ya, itu luar biasa, saudara. Berseteru. Itu di ayat berapa tuh? Kita lihat ayat yang ke 8, boleh langsung ayat 8. Nah, lihat Roma 8 ayat 8. Oh itu berseteru, ribut
Nggak mungkin. Kalau kita hidup dipimpin daging, nggak mungkin berteman, bersahabat dengan Allah. Yang ada adalah, baca sama-sama, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Katakan amin. Sebab itu kan berseteruan. Di Galatia 5 berkata, hidup dalamnya bertentangan dengan hidup dalam roh, berlawanan, jadi musuh Allah. Saya berdoa semua kita, saya dan Bapak Ibu adalah sahabat-sahabatnya Allah yang mau katakan amin. Oke, lanjut beberapa poin lagi kita akan selesaikan. Ya, berikutnya yang keenam nih, keenam, baca sama-sama yuk. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus apa? Kita mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam diri kita. Baik, saya akan ngomong ini penting nih, poin keenam. Lihat Bapak Ibu, dosa itu tidak bisa dilawan dengan kekuatan kita. Lihat, orang-orang berkata, aku gak mau bohong lagi. Aku gak mau lagi nonton film-film yang gak benar. Aku gak mau lagi ini. Semakin kita lawan dengan kekuatan kita. Coba, jujur gak? Mau jujur gak saudara? Makin saudara bohong ya. Aku gak mau marah lagi. Oh, beberapa menit marah-marah tuh. Lebih parah marahnya daripada sebelumnya. Saya melihat saudara, keinginan daging kita ini gak bisa dilawan dengan kekuatan manusia. Tapi bagaimana cara mulai? Dipimpin oleh Roh Allah. Karena ayatnya berkata orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Jadi fokusnya itu jangan salah saudara. Bukan fokus menentang daging. Tapi saudara makin fokus, ya pimpin aku Roh Kudus, ajari aku, pegang tanganku, ajari aku. Makin kita bergantung sama Roh Kudus. Tanpa terasa, oh iya ya, tabiat lamaku kok makin gak bisa saya lakukan lagi ya. Kok aku makin bisa menang atas dosa A, dosa B, dosa C. Kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Katakan amin. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh daging, saya buat di kalimat berikutnya, kita mematikan perbuatan-perbuatan roh dalam diri kita. Lihat aja saudara. Saudara mau ikut nanti percabulan, kecemaran, hawa nafsu yang 15 itu, saudara ikutin terus. Mau cabul pikirannya, cabul laju ke. Mau marah, emosi, iri hati dengki jalan. Tiba-tiba saudara ke gereja atau doa, kok aku gak bisa lagi doa ya? Kok aku baca Alkitab ini jadi buku yang sangat membosankan. Sudah tebal, hurufnya kecil-kecil. Aku baca gak dapat apa-apa baca ini. Karena begitu saya dan saudara menyerahkan diri dipimpin daging, maka kita mematikan keinginan-keinginan roh. Hal-hal yang rohani kok jadi gak bisa lagi ya. Wow, saya berdoa saudara, saya berdoa. Ini penting, di masa pandemi ini saudara kan bebas memakai waktu saudara. Saudara bebas pakai handphone saudara. Mau buka apa aja bebas. Saudara mau ngapain itu bebas. Saya berdoa jangan diikutin dagingnya saja. Minta anugerah, biarlah kita mau dipimpin oleh roh. Serahkan diri kepada dia. Yang mau katakan amin saudara. Oke, yang terakhir dan kita akan berdoa ya, siap-siap. Baca yuk yang ketiga. Yang terakhir, yang ketujuh. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus apa? Menjadi ahli waris dari janji-janji Allah. Katakan wow. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Wow, saudara, kalau dengar firman rema saudara, wow gitu tuh. Amin, harus nyamber rohnya. Jadi kalau mau ngerucut saudara, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu jadi sah ahli waris dari janji-janji Allah. Katakan amin. Ya salah satunya tadi rapture, kita akan masuk. Wah nanti bener nih, harus ngomong ya. Tidak selamanya kita di muka bumi, nanti kita rapture. Pss. Kalau pandemi, penderitaan ini makin kuat, kita gak kuat lagi menanggungnya. Tenanglah, Bapak saya, Bapak Ibu Saudara, dia baik. Dia pasti angkat kita. Waktu diangkat nanti pembagian mahkota, kita dikasih mahkota, perkawinan anak domba. Nanti pada waktu habis itu kita turun memerangi antikristus, masuk kerajaan 1000 tahun, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Oh, hal-hal yang indah ini harus saudara mengerti itu. Yang mau ini katakan amin saudara. Sama-sama dengan saya katakan ahli waris. Ahli waris yang sah. Ada beberapa berkata, Pak, sekali selamat, selamanya selamat. Nah itu yang kita tentang. Makanya gereja kita di bawah binaan Pak Niko. Enggak, keselamatan itu harus dikerjakan. Jadi keselamatan itu ada 3. Tidak selamat, hampir-hampir tidak selamat, hampir-hampir tidak selamat. Dan yang ketiga, selamat sempurna. Ada yang kehilangan keselamatan. Kalau dia berhenti, makanya tuh Rasul Paulus marah kepada jemaat Galatia berkata, kamu mengawali dengan roh,
Maukah kamu mengakhiri dengan daging? Ada banyak orang saudara mengawalinya dengan roh, on fire dengan roh kudus. Tapi ujungnya dengan daging. Wah, saya berdoa saudara. Saya dan Bapak kita sudah mengambil keputusan melayani Tuhan. Kita awali dengan roh, dalam perjuangan dengan roh. Sampai pada akhirnya kita terus dalam roh. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Dan kita akan menjadi ahli waris. Semua yang Tuhan janjikan itu kita berhak menerimanya. Katakan amin. Dan orang yang dipimpin oleh daging apa nih? Tidak menerima penggenapan janji Allah. Yaitu yang lulus. Janji Allah di muka bumi itu enggak seberapa malang. Tapi kalau sampai janji Allah surga yang kekal kita juga lepas. Oh itu kita orang yang paling malang dari antara orang malang. Tapi saya berdoa hari ini saya akan simpulkan Bapak Ibu Saudara. Di minggu pertama tanggal 7 Juni 2020 kita sudah masuk. Jadi ini bulan terakhir di semester pertama tahun 2020. Kita melewati masa-masa yang sangat, kita bilang masa sangat sulit. Tidak pernah kita lewati sebelumnya. Penuh dengan pergumulan dari awal tahun sampai dengan semester ini. Apa pesannya buat kita? Saya berdoa. Apapun keadaan di luar kita. Masalah pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, keuangan. Saya berdoa biarlah saya dan saudara tetap mengambil keputusan. Mau dipimpin oleh roh Allah. Mau dipimpin. Jangan mau dipimpin daging saudara. Nanti baca ulang lagi yang sudah kita bahas tadi. Nanti ini kami akan taruh di Facebook lagi. Di Facebook GB House of Worship. Saudara baca ulang lagi 7 perbandingan ini. Supaya menolong setiap kita. Amin saudara. Ambil keputusan tetap dipimpin roh Allah. Sakit memang. Sepertinya aduh gak kuat lagi. Gak apa, tetap bertahan. Saya berdoa Roh Kudus memberi kekuatan buat kita. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari bangkit berdiri. Sampai generasi